Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sunaria. Saya adalah mahasiswa PJJ 1 Akuntansi dari Universitas Siberasia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sistem pengendalian manajemen, yaitu pengaruh ketidakpastian lingkungan strategi dan multinasionalitas. Presentasi ini membahas bagaimana tiga faktor utama tersebut mempengaruhi desain dan efektivitas sistem pengendalian manajemen dalam organisasi. Tujuan presentasi ini yaitu memahami konsep ketidakpastian lingkungan, menjelaskan hubungan antara strategi organisasi dan pilihan sistem kontrol, dan membahas tantangan dan penyesuaian sistem pengendalian manajemen pada perusahaan multinasional. Pada presentasi ini, capaian pembelajarannya yaitu memahami konsep ketidakpastian lingkungan dan dampaknya pada perencanaan dan pengambilan keputusan. Ketidakpastian lingkungan berarti organisasi sulit memprediksi kondisi masa depan. Contohnya, perubahan regulasi politik atau permintaan pasar yang mempengaruhi validitas rencana jangka panjang. Menjelaskan tingkat strategi organisasi, perusahaan versus bisnis, dan implikasinya pada sistem pengendalian manajemen. Strategi perusahaan berhubungan dengan keputusan disertifikasi dan alokasi sumber daya di level korporat. Strategi bisnis fokus pada cara bersaing di pasar tertentu, misalkan biaya rendah dan diferensiasi. Kemudian mengidentifikasi isu pengendalian manajemen pada organisasi multinasional. Perusahaan multinasional harus menyeimbangkan standar pusat dengan adaptasi lokal, memperhitungkan perbedaan budaya, hukum, dan juga kondisi pasar. Kemudian kita akan membahas faktor apa saja yang mempengaruhi sistem pengendalian manajemen atau MCS. Yang pertama ada kebudayaan nasional. Budaya mempengaruhi preferensi manajerial, kepatuhan terhadap aturan, dan cara insentif bekerja. Contoh, di budaya kolektif, kontrol sosial dan norma kelompok efektif. Di budaya individualis, insentif individu lebih bekerja. Struktur pengaturan industri, yaitu adalah industri teregulasi ketat, misalkan keuangan atau farmasi. Masyarakat kontrol formal dan kepatuhan tinggi, sedangkan industri itu dinamis, misalkan teknologi, memerlukan fleksibilitas. Kemudian ada lagi kepemilikan organisasi. Perusahaan keluarga cenderung kontrol informal dan orientasi jangka panjang. Untuk perusahaan publik, dipengaruhi oleh investor dan pasar modal, sehingga kontrol lebih formal dan terukur. Selanjutnya ada kompleksitas proses produksi. Proses yang kompleks butuh MCS yang mendukung koordinasi antara departemen, informasi teknis, dan pengendalian mutu. Manajemen dan pengalaman, kapabilitas manajerial menentukan kemampuan menafsirkan informasi dan menerapkan kontrol yang efektif. Manajer berpengalaman mungkin lebih mampu dalam penggunaan kontrol berbasis penilaian. Kemudian kita masuk kepada ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan di sini berarti sebagai kondisi di mana organisasi tidak dapat memprediksi dengan andal kejadian masa depan yang berdampak pada pencapaian tujuan. Misalkan perubahan politik atau perubahan kebijakan. Kemudian ada juga faktor ekonomi, yaitu resesi atau fluktuasi permintaan, teknologi, bencana alam, dan perubahan-perubahan sosial, yaitu perubahan preferensi konsumen. Bentuk ketidakpastian itu ada ketidakpastian keadaan, ketidakpastian informasi, dan ketidakpastian tujuan. Perencanaan jangka panjang menjadi kurang akurat. Perubahan akan sistem informasi yang cepat dan mekanisme pengambilan keputusan terdesentralisasi juga meningkat. Kemudian dampak ketidakpastian pada pengendalian. Pengurangan efektivitas pengendalian berbasis hasil yaitu target kuantitatif mudah terdistorsi oleh faktor eksternal sehingga pengukuran kinerja harus mempertimbangkan konteks. Peningkatan rasio operasional dan strategis, yaitu ketidakpastian meningkatkan kemungkinan kegagalan proyek dan kebutuhan akan pencadangan sumber daya. Perubahan struktur organisasi, yang berarti organisasi cenderung mendesentralisasikan wewenang agar unit lokal dapat merespon cepat.
Kemudian ada lagi perubahan pada pola komunikasi, yaitu diperlukan alur informasi yang lebih cepat dan umpan balik langsung atau real time untuk menyesuaikan kontrol. Untuk rekomendasinya, yaitu gunakan kombinasi kontrol hasil dan kontrol proses, tambah indikator non-finansial, dan terapkan mekanisme fleksibel untuk revisi target. Kemudian kita masuk pada strategi organisasi. Strategi perusahaan atau corporate strategi berkaitan dengan keputusan alokasi modal, diversifikasi bisnis, merger dan akuisisi, serta bagaimana unit bisnis disusun untuk mencapai nilai yang akurat dan agregat. Sistem pengendalian manajemen di sini fokus pada koordinasi, alokasi sumber daya, dan penilaian portofolio bisnis. Strategi bisnis berkaitan dengan bagaimana unit bersaing dalam pasar tertentu, misalkan melalui kepemimpinan biaya atau diferensiasi produk. Sistem pengendalian manajemen di level ini fokus pada efisiensi operasional, inovasi produk, kualitas layanan, atau pengalaman pelanggan. Sistem kontrol harus konsisten vertikal, kebijakan korporat, mendukung mekanisme kontrol unit bisnis dan sebaliknya memberikan feedback bagi pengambilan keputusan korporat. Kemudian strategi perusahaan dan diversifikasi. Jenis diversifikasi dan konsekuensinya. Di sini ada dua, yaitu diversifikasi terkait atau relate, yang berarti perusahaan memperluas ke bisnis yang memiliki keterkaitan kompetensi, teknologi, atau pasar. Keuntungan dalam sinergi ini yaitu keuntungannya adalah sinergi, efisiensi, dan transfer pengetahuan. Untuk mengontrolnya, kita lebih mudah menerapkan standar pusat, pemantauan menggunakan sumber daya, dan evaluasi kinerja berbasis kontribusi sinergi. Untuk diversifikasi tidak terkait atau unrelated, perusahaan masuk ke bisnis yang berbeda secara fundamental. Tujuannya adalah penyebaran risiko dan peluang pertumbuhan. Namun ada tantangan, yaitu asimetri informasi, sulitnya menilai kinerja unit yang berbeda, kebutuhan untuk memberikan otonom lebih besar, atau menggunakan mekanisme pasar internal. Untuk mengontrolnya, sering memakai sistem pengukuran yang disesuaikan per unit dan mekanisme insentif yang berbeda. Kemudian kita masuk ke karakteristik diversifikasi. Untuk detailnya, ketergantungan tinggi ketika unit berbagi input, pelanggan atau teknologi, pusat dapat menggunakan kontrol terpusat. Mekanismenya juga transfer pricing dan program koordinasi untuk memaksimalkan sinergi. Asimetri informasi atau unrelated, yaitu pusat mengalami keterbatasan informasi operasional. Solusi termasuk melibatkan manajer lokal dalam penetapan target, menggunakan auditor independen, atau memberikan otonomi dengan mekanisme pengukuran hasil jangka panjang. Dampaknya pada sistem pengendalian manajemen, diversifikasi mempengaruhi frekuensi pelaporan, jenis KPI yang digunakan, serta apakah kontrol bersifat formal, anggaran dan standarnya, atau sosial, yaitu kepemimpinan dan budayanya. Ini kita masuk pada strategi bisnisnya. Di sini kita akan membahas tentang kepemimpinan biaya. Sistem pengendalian manajemen menekankan pengendalian biaya, efisiensi proses, standar operasi, dan target kuantitatif. Contohnya, biaya per unit, pemanfaatan kapasitas, tingkat cacat produk, insentif sering berbasis pemenuhan target efisiensi. Untuk diferensiasi, sistem pengendalian manajemen mendukung inovasi, kualitas, dan pelayanan. KPI lebih kualitatif, kepuasan pelanggan, indeks inovasi waktu ke pasar. Insentif mendorong inisiatif jangka panjang dan toleransi terhadap eksperimen. Untuk prakteknya, biasanya dipadukan metrik keuangan dan non-keuangan, alokasikan anggaran, dan evaluasi portofolio produk berdasarkan life cycle. Kemudian kita masuk kepada tantangan organisasi multinasional. Untuk tantangan utamanya, biasanya perbedaan regulasi dan kepatuhan, kebutuhan untuk mematuhi persyaratan pajak, hukum tenaga kerja, dan regulasi industri di banyak negara.
Kemudian tantangan selanjutnya adalah kompleksitas koordinasi. Koordinasi ke pusat sampai ke dengan anak perusahaan memerlukan sistem informasi lintas batas dan mekanisme pengambilan keputusan yang jelas. Ada juga ketegangan antara kontrol pusat dan otonomi lokal, di mana pusat ingin konsistensi dan efisiensi, namun unit lokal butuh fleksibilitas untuk menyesuaikan produk atau strategi ke pasar lokal. Kemudian ada lagi manajemen budaya dan komunikasi lintas budaya. Biasanya dipengaruhi pada perbedaan bahasa, nilai dan praktik kerja mempengaruhi efektivitas kontrol sosial dan program pelatihan. Untuk solusinya, biasanya arsitektur sistem pengendalian manajemen yang hybrid, itu kemudian ada standar pusat untuk hal kritis seperti keuangan atau kepatuhan, dan kebebasan lokal untuk pemasaran, produk, dan SDM. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi sistem pengendalian manajemen antar negara? Biasanya ada budaya nasional. Budaya nasional di sini mempengaruhi perilaku manajer dan reaksi terhadap insentif. Contohnya, negara dengan penghindaran ketidakpastian tinggi memerlukan aturan yang jelas dan prosedur tertulis. Kemudian ada institusi lokal, di mana sistem hukum dan tingkat korupsi mempengaruhi desain kontrol internal dan kebutuhan audit eksternal. Selanjutnya ada struktur industri lokal, tingkat persaingannya, konsentrasi pasar, dan akses ke pemasok mempengaruhi strategi unit dan kontrol operasional. Selanjutnya ada infrastruktur dan teknologi informasi, di mana ketersediaan TI mempengaruhi kemampuan pelaporan real-time dan kontrol jarak jauh. Pada praktiknya, lakukan country risk assessment dan desain paket sistem pengendalian manajemen yang modular sehingga dapat diadaptasi per negara. Kemudian kita masuk kepada budaya nasional dan dimensi of state. Penjelasan dimensi of state yaitu individualisme versus kolektivisme, di mana di masyarakat individualis, insentif lebih individu, seperti bonus atau promosi. Di masyarakat kolektivis, reward kelompok dan reputasi tim lebih memotivasi. Kemudian ada maskulinitas dan feminitas, di mana budaya maskulin menekankan kompetisi dan prestasi. Kontrol kerjanya juga lebih agresif. Budayanya feminim menekankan kesejahteraan. Kemudian kontrolnya juga lebih suportif. Untuk penghindaran ketidakpastian, negara dengan skor tinggi menghendaki aturan prosedur dan perencanaan yang lebih rinci. Sistem pengendalian manajemen harus formal dan komprehensif. Kemudian ada lagi jarak kekuasaan. Skor tinggi berarti hierarki diterima. Kontrol top-down lebih efektif. Skor rendah mendorong desentralisasi dan partisipasi. Untuk penggunaannya, ketika merancang sistem pengendalian manajemen internasional, yaitu menyesuaikan mekanisme insentif, pelaporan, dan komunikasi berdasarkan dimensi budayanya masing-masing. Kemudian kita masuk pada faktor kelembagaan pengaruh sistem pengendalian manajemen, di mana di sini ada beberapa hal. Yang pertama adalah struktur pasar keuangan. Dalam lingkungan dengan pasar modal berkembang, perusahaan mengalami tekanan laporan keuangan dan pengungkapan, sehingga sistem pengendalian manajemennya harus lebih transparan dan memenuhi standar investor. Kemudian ada akses modal, di mana keterbatasan akses modal pada negara berkembang mempengaruhi strategi investasi dan kontrol pengeluaran. Sistem pengendalian manajemennya harus fokus pada efisiensi penggunaan modal. Selanjutnya ada sistem hukum dan pengawasan. Di negara dengan penegakan hukum lemah, perusahaan perlu kontrol internal yang kuat. Audit juga independen dan kebijakan anti korupsi. Kebutuhan akan laporan juga relevan dan tepat waktu mendorong investasi pada sistem informasi manajemen. Kemudian, apa bedanya pada lingkungan bisnis lokal? Contoh variasinya di sini di negara kita, intervensi pemerintah, subsidi, batasan impor, atau persyaratan lokal konten akan mempengaruhi strategi produksi dan kontrol biaya. Kemudian ada juga tingkat persaingannya.
Pasar oligopoli memerlukan strategi hubungan dengan pelanggan dan pemasok. Pasar kompetitif memerlukan fokus pada efisiensi. Selanjutnya, dipengaruhi juga pada infrastruktur. Keterbatasan logistik atau infrastruktur TI mempengaruhi kemampuan konsolidasi data di pusat. Selanjutnya ada juga pola pertumbuhan perusahaan. Negara dengan banyak perusahaan keluarga mungkin memiliki struktur kepemilikan yang mempengaruhi tata kelola. Akibatnya, sistem pengendalian manajemen harus diadaptasi. Misalkan, penggunaan indikator operasional lokal, frekuensi pelaporan yang berbeda, serta kebijakan cadangan modal. Kemudian, apa pengaruhnya inflasi pada sistem pengendalian manajemen? Biasanya ada distorsi laporan keuangan. Inflasi mengamburkan nilai real, aset, liabilitas, dan laba jika disesuaikan. Kemudian ada resiko kontraktual, yaitu kontrak jangka panjang beresiko karena perubahan daya beli, perlu klausul penyesuaian inflasi. Kemudian ada di hal penganggaran, di mana anggaran harus menggunakan skenario inflasi atau mekanisme penyesuaian berkala. Sebaiknya gunakan akuntansi korporat yang mengoreksi inflasi. Pisahkan analisis kinerja real dan pengaruh moneter, dan gunakan juga hedging bila layak. Kemudian kita masuk kepada mobilitas bakat dan loyalitas. Biasanya mobilitas yang tinggi, misalkan Amerika Serikat, di situ pekerja berpindah lebih sering, memudahkan aliran ide dan praktik terbaik antar organisasi. Implikasinya pada sistem pengadaan manajemen, yaitu program insentif jangka pendek, rekrutmennya agresif, dan sistem pelaporan kinerja yang menilai kontribusi individu. Sedangkan loyalitas yang tinggi, misalkan di negara Jepang, hubungan jangka panjang antara karyawan dan perusahaan membuat kontrol sosial dan budaya perusahaan efektif. Kemudian implikasinya pada sistem pengendalian manajemen, yaitu pada pengembangan karir internal, sistem penilaian yang memperhitungkan senioritas, dan fokus pada pengembangan kemampuan jangka panjang. Untuk rekomendasinya, di sini sebaiknya desain kebijakan sumber daya manusia dan insentif yang sesuai dengan karakter pasar tenaga kerja di setiap negara. Kemudian kita masuk kepada penjabaran mata uang asing. Di sini hal-hal yang perlu kita perhatikan, yaitu pemisahan hasil operasional dan efek kurs. Laporkan kinerja operasional tanpa distorsi akibat pergerakan mata uang. Lalu tampilkan item keuntungan atau kerugian kurs secara terpisah. Bisa juga dengan hedging. Gunakan instrumen lindung nilai atau forward option untuk melindungi arus kas yang signifikan dari volatilitas kurs. Bisa juga dengan penyesuaian anggaran. Anggaran multinasional harus mempertimbangkan skenario rate, termasuk kemungkinan depresiasi mata uang. Kemudian bisa juga pelaporan konsolidasi. Bagaimana, yaitu tentukan metode translasi yang sesuai. Misalkan, kurs rata-rata untuk laba rugi, kurs penutup untuk neraca, dan jelaskan dampaknya kepada pemegang saham. Kemudian kita masuk kepada kesimpulan dan rekomendasinya. Ketidakpastian lingkungan, strategi, organisasi, dan multinasionalitas adalah determinan utama desain sistem pengendalian manajemen. Tidak ada satu model kontrol yang universal. Sistem manajemen efektif adalah yang disesuaikan dengan konteks organisasi. Untuk rekomendasinya, yaitu lakukan asesmen tingkat ketidakpastian. Gunakan juga skenario planning dan stress test target sebelum menetapkan KPI. Sinkronkan juga sistem pengendalian manajemen dengan strategi. Untuk strategi biaya yang rendah, utamakan kontrol efisiensi. Untuk diferensiasi, berikan ruang inovasi dan metrik kualitatif. Kemudian untuk perusahaan yang multinasional, terapkan kerangka hybrid, standar pusat untuk kepatuhan dan konsistensi, adaptasi lokal untuk respon pasar. Kemudian perkuat sistem informasi, investasi pada hal ini untuk mendapatkan data real time dan mendukung pengambilan keputusan. Kemudian juga bisa kita gunakan review berkala, lakukan evaluasi periodik terhadap
MTS seiring perubahan lingkungan eksternal. Demikian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.